akan membuat janji damai palsu, dia yang akan memungkinkan Israel membangun bait ketiga, tapi dia pula yang akan mengkhianati mereka masuk ke bait suci itu dan menyatakan diri Allah yang harus disembah dan menganiaya orang Israel sehebat-hebatnya bersama dengan semua orang lain yang percaya Tuhan. Dan dialah yang katanya bilangannya adalah 666. Nah, siapakah dia? Saya punya jawabannya, saudara. Siapakah dia? Anda sudah dengar dari segala seminar yang lain bahwa dia Obama, dia Bill Gates, dia segala macam, itu salah semua. Jawabannya hanya saya yang tahu, saudara. Anda mau tahu ya? Jawabannya adalah tidak seorang pun tahu. Mengapa? Ya, karena Anda sudah baca sendiri dalam 2 Tesalonika pasal 2, dia belum dinyatakan bahwa masih ada yang menahan dia, dan sampai yang menahan itu disingkirkan barulah antikristus bisa dinyatakan. Jadi kalau ya hari ada orang hari ini bilang, oh itu Bill Gates, oh itu Obama, oh itu Ahmadinejad, Anda jangan percaya dulu. Karena tidak seorang pun bisa tahu sebelum dia dinyatakan, dan masih ada yang menahan. Jadi makanya kita tidak bikin tema ini kita apa itu, siapa itu antikristus gitu kan? Jawabannya antiklimaks. Lalu yang ketiga, tokoh penjahat ketiga, ada binatang dari bumi. Kok kambing nih? Ya, coba kita lihat, karena deskripsinya begini. Coba kita lihat di ini, Wahyu 13 ayat yang ke-11. Wahyu 13 ayat yang ke-11. Dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Jadi ada satu dari jurang maut, satu dari laut, satu dari bumi katanya. Bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan dia bicara seperti seekor naga. Jadi bukan tapi dia bicaranya seperti naga ya. Tapi mirip kambing katanya, mirip anak domba. Iya, inilah sebagai ilustrasi. Nah, jadi 3 antagonis utama ini, mereka adalah usaha iblis untuk sekali lagi meniru Allah, yaitu dia mencoba meniru Tritunggalnya Allah. Di mana di dalam Alkitab ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ini adalah trinitas iblis. Iblis sendiri sebagai bapaknya, ini anaknya dia, dan ini Roh Kudusnya dia. Jadi dia meniru gitu ya, trinitas ini, ya, trinitas iblis. Dan perannya mirip-mirip juga. Dia yang ada di balik layar, ya. Dia yang muncul tampil ke dunia, bahkan yang katanya bangkit lagi segala macam. Dia yang menyokong dia. Dia yang membesar-besarkan antikristus dan menjadi juru bicaranya dia. Jadi ini adalah trinitas iblis. Tetapi kita akan lihat mereka akan mendapatkan ajalnya nanti. Nah, ada satu peran pembantu. Ada peran pembantu. Siapa mau ikut ambil peran pembantunya? Yaitu di Wahyu pasal yang ke-17. Coba kita lihat. Ini peran pembantu penjahat. Wahyu pasal yang ke-17. Coba kita lihat. Mulai dari ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi disebut pelacur. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Jadi yang jelas dia bukanlah suatu kuasa politik. Kenapa? Karena raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Raja-raja itu bukan melambangkan, memang adalah government ya. Jadi mereka memegang kuasa politik. Jadi ini pelacur ini bukanlah suatu kuasa politik. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi pelacur ini telah menyentuh kehidupan manusia di mana-mana. Ayat 3, dalam roh aku dibawanya kepada gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 anduk.
Kemudian dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi itu merah, yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dia sangat kaya rupanya. Dan tangannya ada satu cawan emas penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi ada banyak deskripsi di sini yang bisa menuntun kita, walaupun wanita ini cukup misterius sehingga sudah banyak ditafsir oleh orang. Tetapi ada cukup banyak informasi yang diberikan Alkitab mengenai karakteristik dia, sehingga memampukan kita untuk mengidentifikasikan wanita ini. Siapakah peran pembantu penjahat di masa tribulation ini? Dan sudah lewat. Jadi wanita inilah sebenarnya yang paling diwaspadai hari ini. Mengapa? Ya, karena kita bukan iblis. Ya. Jadi iblis, iblis ya iblis. Ya. Kita tidak tahu antikristus siapa hari ini, belum dinyatakan. Kita juga antikristus saja belum dinyatakan, apalagi nabi palsunya, gitu kan? Lebih belum dinyatakan lagi. Tetapi wanita ini sebenarnya cikal bakalnya sudah ada hari ini. Jadi dari deskripsi semua ini, dia disebut Babel nomor satu. Di dalam Alkitab, kitab Wahyu ada dua jenis Babel. Di pasal 17 ada penghakiman atas Babel. Di pasal 18 Anda lihat ada jatuhnya Babel. Tapi dua Babel ini berbeda. Anda mungkin bisa ikut eksegesis kitab Wahyu suatu ketika. Babel di pasal 17 digambarkan seorang wanita yang berbuat cabul dengan raja-raja di bumi. Babel di pasal 18 adalah suatu kota, digambarkan sebagai suatu kota yang akan hancur. Jadi Babel 18 adalah kota atau pusat kekuasaannya antikristus nanti. Itu adalah Babel politik. Sedangkan Babel di pasal 17 adalah Babel religius. Jadi Babel ini ada dua segi. Ada Babel sebagai kekuatan politik, ada Babel sebagai agamanya Babel. Dari awal sudah begitu. Semenjak Babel ada, kalau kita lihat kembali kitab Kejadian. Nah, ini pasal 17 adalah agamanya Babel. Babel secara religi. Nah, ini adalah gereja atau agama global akhir zaman. Kenapa dia disebut sebagai Babel? Karena Babel lah yang pertama-tama di bumi ini. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-10 dan yang ke-11, dimulai oleh Nimrod waktu itu. Babel lah yang pertama berkuasa dan yang pertama untuk memajukan agama palsu. Jadi ini sudah dimulai sejak zaman Babel dulu. Waktu itu Alkitab bicara tentang Nimrod. Dan Nimrod ini punya seorang istri, dalam catatan sejarah adalah namanya Semiramis. Kalau Anda mau tahu tentang Nimrod, Anda boleh baca di Kejadian pasal 10, di situ ada. Dia adalah salah satu dari keturunan Ham. Dialah yang paling pertama berkuasa di bumi ini. Dan banyak sekali, cukup banyak catatan sejarah tentang dia. Dan Nimrod ini dengan Semiramis mereka menciptakan agama palsu. Mereka menciptakan agama palsu untuk mengikat umat agar bisa tunduk sama mereka membangun menara Babel. Dan agama palsu itu akhirnya berkembang menjadi agama Babel dan akhirnya mendunia. Dan akhirnya Nimrod mati. Menurut legenda Nimrod dibunuh oleh Sem. Entah benar atau tidak, tapi yang jelas Nimrod mati. Tetapi matinya Nimrod tidak membuat Semiramis istrinya ini kalah, melainkan Semiramis malah ternyata setelah Nimrod mati, Semiramis mengandung. Nah, supaya dia tidak dicurigai tidak setia sama mantan suaminya Nimrod yang sudah mati, dia bilang ini adalah kehamilan yang ajaib. Lihat bagaimana dia mencoba meniru siapa? Yesus Kristus. Ini adalah kehamilan yang ajaib, dan bayi yang dikandungnya adalah Nimrod sendiri yang bereinkarnasi dulu. Jadi kehamilan yang ajaib, sehingga di segala kebudayaan zaman dulu muncullah penyembahan terhadap seorang ibu dengan anak.
yang melambangkan Semiramis dengan anaknya yang dia beri nama Tamus, atau yang dikenal juga sebagai Nimrod lagi. Ya. Karena menurut Semiramis, Tamus ini adalah Nimrod yang lahir kembali. Nah, akhirnya ini menjadi penyembahan ya, ibu dan anak. Dan ini tersebar kemana-mana. Di dalam Mesir ini menjadi Isis. Di dalam dan ini di Kanaan anaknya ini Baal. Di dalam Babel dia adalah Ishtar dan anaknya adalah Marduk. Di segala kebudayaan dia diadaptasikan dan akhirnya si wanita ini disebut sebagai Ratu Sorga. Dialah Ratu Sorga dan ini terlihat dari berbagai artefak yang telah dapatkan dari berbagai penjuru dunia, ada dari India, dari Kanaan, dari Persia, semua banyak di segala kebudayaan ya, karena berasal dari Babel ini. Ingat bahwa dari Babel lah semua kebudayaan akhirnya dipencar. Selalu ada penyembahan terhadap ibu dan anak yang dipangku, anak kecil yang dipangku. Dan seringkali ada halo di atas ibunya itu karena dan anaknya, karena anaknya dikatakan adalah dewa matahari. Nah, hari ini ada nggak yang seperti ini, saudara? Kayaknya ada gitu ya. Iya, jadi Semiramis, Queen of Heaven, Mother of God, dewa matahari. Ini adalah Nimrod, Tamus, ya. Dan agama Babel ini, ya, kita lihat ya, telah menjadi agama palsu yang melebar kemana-mana, melebar kemana-mana, dan selalu menganiaya yang benar, mabuk dengan darah orang-orang kudus. Dan hari ini gerakan ekumene adalah cikal bakalnya. Gerakan ekumene adalah cikal bakalnya. Loh, gerakan ekumene kan bagus. Tidak, saudara. Mengapa? Gerakan ekumene berkata, mari kita bersatu. Bersatu sih bagus, kan? Indonesia kan ini apa? Bersatu kita, coba kita untuk gitu kan? Ya. Bukannya bersatu itu bagus, bagus. Bersatu itu bagus, tetapi dengan syarat bersatu di dalam kebenaran. Sedangkan gerakan ekumene adalah persatuan tanpa kebenaran. Saya barusan hari Jumat yang lalu khotbah di suatu tempat. Persekutuan ekumene juga. Persekutuan ekumene, saya ekumene ya. Di sini ada ini ya, kita di sini banyak ini tadi banyak golongan. Jadi dan waktu saya di kampus saya dulu juga ya ada persekutuan ekumene ya. Jadi karena persekutuan ekumene kita mau undang dari segala, jadi kita nggak usah bicara yang doktrin yang ini yang bisa menyinggung orang. Jadi nggak usah bicara doktrin, nggak usah bicara apa yang benar, apa yang salah. Kenapa? Jadi kalau bicara benar yang salah, yang merasa disalahkan kan nggak akan disalahkan gitu. Ya, tetapi itu artinya bersatu tanpa kebenaran. Diamkan aja nih. Baptisan itu yang benar apa? Masuk ke dalam air atau dipercik-percik? Nggak usah diomongin lah. Menyinggung orang, gitu ya. Memecah belah ya. Jadi kalau masih diomongin artinya itu menjadi non issue ya. Jadi kita nggak usah cari lagi yang mana yang benar. Bahkan ya, sampai berhadapan tangan dengan Katolik tadi itu. Jadi apakah Maria Bunda Allah atau tidak? Itu nggak usah disinggung lah. Jadi bagaimana ini? Nah, inilah. Jadi persatuan tanpa kebenaran itu pernah dicoba dulu saudara. Yaitu dalam menara Babel. Menara Babel itu persatuan, sebenarnya nggak persatuan. Bersatu gitu, tapi bersatu tanpa kebenaran, ujung-ujungnya bersatu melawan Tuhan. Nah, sehingga mantranya hari ini adalah unity, bersatu, orang bisa bersatu. Bersatu sih bagus. Kalau kita mau bersama-sama bersatu di dalam Alkitab, ya. Kalau kita mau bersatu dalam kebenaran, tapi bersatu tanpa kebenaran, nggak usah ngomongin dan kita gandeng tangan aja, nggak usah bilang lagi apakah Yesus satu-satunya juru selamat atau tidak, nggak usah diomongkan. Ya. Akhirnya
muncul satu mantra, love brings unity, doctrine brings disunity. Doktrin membuat perpecahan, kasih mempersatukan. Tetapi kasih yang alkitabiah adalah kasih di dalam kebenaran. Kalau saya tahu kamu salah dan kamu percaya yang salah dan kamu menuju neraka karena kamu percaya yang salah, maka kalau saya kasih sama kamu, saya akan kasih tahu kamu, boom, yang kamu percaya salah, dan kalau kamu terus percaya itu, kamu akan masuk neraka. Itu adalah kasih. Orang bilang, ini kamu menyinggung saya. Kasih yang benar, ya, berani menyinggung demi kebaikan dia. Jadi ini sangat berbahaya. Memang saya tahu waktu saya sudah hampir habis, tapi ini sangat penting. Gerakan ekumene ujung-ujungnya akan menggabungkan semua Kristen kembali ke dalam Katolik. Anda percaya ini atau tidak? Ya. Tapi ini sedang terjadi. Orang-orang Injili sudah menandatangani satu dokumen bernama Evangelicals and Catholics Together. Gereja Lutheran sini sudah bilang mereka mau balik ke dalam gereja Katolik. Lutheran, Martin Luther mau bilang apa gitu? Kalau dia bisa tahu mungkin dia bisa. Anak cucu saya mau balik lagi ke Katolik gitu. Ya, suatu hari akan seperti ini. Akan mencium jari ini. Jari yang penuh kuasa. Wakil Kristus di bumi loh. Wakil Kristus di bumi. Dan bahkan akan lebih lanjut lagi setelah bergabung dengan Katolik akan menjadi universalis, bergabung dengan semua agama yang lain. Itu yang sedang diusahakan oleh Paus sekarang. Dia coba gandeng Islam, dia coba gandeng Hindu, ya. Ujung-ujungnya akan menjadi satu agama dunia. Sehingga ujung-ujungnya akan berkata, Yesus juru selamat, amin. Ya, Muhammad juga. Wah, ini juga juru selamat. Ya, akan menjadi seperti itu, saudara. Suatu agama yang universalis. Anda mau percaya Kristus, tidak apa-apa, silakan. Tapi jangan bilang yang lain salah. Jangan bilang Yesus satu-satunya. Jangan bilang bahwa hanya melalui Dia ada keselamatan. Kalau Anda bilang itu, Anda sudah melawan ini, melawan wanita di atas binatang. Nah, sekarang sedang dibuka kesempatan siapa mau ikut menjadi main peran ini dalam film Tribulation, saudara ya. Jadi Anda mau mendaftar nggak? Anda mau nggak ikut main film jadi ini pemeran pembantu penjahat tadi? Kalau tokoh antagonis utamanya sudah terisi, saudara, sorry nggak bisa lagi. Iblis sudah ada nyatanya, antikristus juga sudah ada, nabi palsu juga sudah ada. Kalau Anda mau jadi penjahatnya, silakan ini aja. Jadi yang mana yang mau Anda ini isi? Gitu. Saya tahu ini bukan message yang populer, apalagi di Indonesia. Ekumene dianggap sebagai hal yang baik. Ini bukan suatu pesan yang mudah diterima, tapi coba renungkan, cek dari Alkitab. Kita menuju kebenaran atau kita menuju ketidakbenaran? Ya. Sekali lagi, pasti akan terjadi begini. Ada step-stepnya. Akan bergabung. Pertama gereja dulu, gereja disatukan. Setelah semua gereja satu dengan agama lain disatukan, akan menjadi universalis. Bagaimana caranya saya bisa lepas dari memainkan peran ini? Ya, kalau Anda bergabung dengan gereja lokal yang Alkitabiah, yang berkata, oh saya tidak mau ikut. Karena sekarang ini semua digiring. Semua digiring. PGI, semua Worldwide, Council of Church, WCC, semua mengarah ke sana. Tapi kalau Anda dalam sebuah gereja lokal yang Alkitabiah, Anda akan diri. Kalau Anda tidak, saya nggak usah deh. Ya, terus terang, Anda bisa amin hari ini, tapi minggu depan Anda akan diajar lagi yang lain. Bulan depan Anda akan diajar lagi yang lain, itu akan mulia semua. Tapi ketika Anda berada di sebuah gereja lokal yang Alkitabiah, Anda akan bisa melihat hal-hal ini. Dan ternyata jadi peran pembantu tidak begitu enak, saudara. Karena ujung-ujungnya dicampakkan. Dicampakkan. Coba kita lihat di dalam Wahyu 17 kali.
Anda panas sudah? Saya lebih panas lagi. Karena saya bicara di sini, saya pakai jas. Wahyu 17 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan 10 tanduk yang telah kau lihat serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuatnya menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Jadi binatang yang dikendarai oleh wanita ini akan berbalik menyerang dia. Karena agama palsu akan berusaha mengendarai kendaraan politik antikristus. Agama palsu selalu begitu. Dia akan mencoba memakai kekuasaan pemerintah untuk menekan yang benar. Ada, saya lah gereja yang resmi, nggak boleh kalau kamu itu. Saya lah Islam yang benar, Ahmadiyah dihancurkan, gitu kan. Atau apalagi gitu. Pokoknya agama yang palsu selalu mencoba menunggangi pemerintah, tetapi pemerintah antikristus suatu hari akan berbalik menghancurkan dia. Kenapa? Karena udah nggak ada gunanya lagi. Selama sekarang ini iblis masih bersembunyi di balik berbagai agama. Oh, kamu percaya aja agama ini, ujung-ujungnya iblis itu. Tapi nanti di masa tribulation iblis nggak usah pakai agama lagi, udah langsung sembah saya aja. Udah nih, pokoknya saya Tuhan. Jadi dia udah nggak perlu lagi wanita ini, dia nggak perlu lagi agama palsu. Di 3,5 tahun terakhir dia langsung bilang sembah saya langsung. Nggak usah lagi sembah saya melalui Kristus yang palsu. Nggak usah sembah saya lewat dewa-dewi ini, langsung saya aja. Dan wanita ini akan dicampakkan. Oke, ada puncak tribulation, ya waktu memang, tapi inilah yang tadi kan sama gitu, masa sudah dibahas. Ya. Ada perang Harmagedon. Har itu artinya bukit dalam bahasa Ibrani. Megiddo itu nama tempat itu di sini. Jadi cukup jauh dari Yerusalem, tetapi di sini ada sebuah gunung Megiddo. Jadi maksudnya ada satu lembah di sini, karena ada 2 gunung besar. Dan pasukan yang datang dari utara itu biasanya harus lewat di sini, harus lewat lembah Megiddo ini untuk sampai ke Yerusalem. Jadi tempat ini sudah banyak sekali melihat pertempuran. Di Alkitab juga banyak Deborah, Barak, Gideon, Saul, Daud, Yehu, Yosia, Antiochus Epiphanes, Saladin, Napoleon, Jenderal Ellen May, semua adalah jenderal-jenderal dan masih banyak lagi yang sudah pernah berperang di lembah Megiddo ini. Tetapi nanti di penghujung dari tribulation, ya, seluruh dunia akan berkumpul di situ untuk menghancurkan Yerusalem. Dan sebenarnya mereka bukan hanya di sini, tapi dari sini sampai ujung sini, sampai ke sini bahkan kita sampai Bosra. Jadi pasukan antikristus saking banyaknya akan dari utara sampai selatan di sini, mengepung Yerusalem. Jadi bukan hanya di sini, tapi terus di sini sampai sini. Ya, ini Bosra Edom. Kenapa Bosra penting? Karena nanti saat Israel hampir hancur, Kristus akan datang kembali dengan kuda putih, tetapi dia akan datang dari selatan. Jadi Kristus turun dari langit, dari surga, tapi dia sepertinya kalau kita baca Alkitab datang dari selatan, dari Bosra, dari Edom, naik ke utara, Yerusalem di sini. Ya. Dia akan hancurkan pasukan antikristus dari arah selatan sampai ke utara. Coba kita buka Yesaya pasal 63. Yesaya pasal 63 ayat 1 dikatakan di sini, siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah? Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Jadi ini menggambarkan Yesus Kristus datang dari selatan, dari arah Bosra, Edom sini. Jadi pasukan antikristus tadi dari utara sampai selatan digelar mengelilingi Yerusalem.
Kristus akan datang, pakaiannya akan merah katanya, seperti kena percikan darah, semburan darah, karena ibaratnya dia menghancurkan orang itu seperti seorang pengirit anggur menginjak-injak anggur. Kalau orang zaman dulu dia nggak punya mesin, jadi anggur itu ditaruh di bak, lalu dia manjat ke bak itu dan dia injak-injak sampai hancur, tentu bajunya semua akan merah gitu ya. Dan baju Yesus merah, dan anggur-anggur itu adalah manusia yang diinjak-injak dan darahnya menyembur. Bahkan sampai kalau kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14, ya, gambaran yang sama di sini, Wahyu pasal 14. Nggak apa-apa, nanti kita perpanjang sedikit tanya jawabnya kalau ada ini. Wahyu 14 ayat 18, dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah, ia berkuasa atas api. Oke, kita lompat saja, biar cepat ke ayat 19. Lalu malaikat itu mengaitkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekar kuda dan jauhnya 200 mil. Jadi Kristus menginjak-injak musuhnya secara literal sampai darah mereka tersembur keluar semua. Dari utara sampai selatan sejauh 200 mil, katanya darahnya itu sampai ke kekar kuda. Ini adalah gambaran yang sangat grafis, penghancuran, total carnage, penghancuran total. Jadi perang Armageddon ini sungguh brutal gitu, sungguh brutal bagi mereka yang menentang Kristus. Mereka akan hancur total di sini. Ya, ini perang Armageddon, dan ini akan terjadi pada akhir dari tribulation. Jadi pertanyaannya kembali ke tema kita. Timur Tengah memanas, perang Armageddon mendekat, benar atau tidak? Jawabannya gimana, saudara? Jawabannya ada beberapa. Sebenarnya nomor satu, kalau Anda ada di dalam Kristus hari ini, Anda tidak akan ikut perang Armageddon dari bawah. Yang moga-moga Anda akan ikut perang Armageddon dari atas, begitu ya. Jadi Anda akan termasuk golongan yang ikut Kristus gitu, bersama turun. Mendekat ya, mendekat sih mendekat. Mendekat, tapi sebenarnya tidak berhubungan langsung. Perang yang sekarang terjadi di Timur Tengah bukanlah perang Armageddon, dan tidak akan secara langsung mengantar kepada Armageddon. Karena ini perang-perang biasa, ini bukan perang dalam tribulation. Armageddon akan terjadi setelah pengangkatan, bahkan 7 tahun setelah pengangkatan. Dan mendekat nggak? Mendekat sih. Nggak usah ada perang. Saya tarik nafas 1 detik, ya lebih dekat lagi 1 detik. Tarik nafas, ya besok saya tidur, ya nanti malam saya tidur, besok bangun, sudah tambah dekat 1 hari lagi. Memang mendekat. Mendekat, dan ada perang-perang ini semua adalah perang-perang pendahuluan. Tapi ini bukan perang-perang yang terjadi sekarang, bukanlah perang yang dinubuatkan dalam Alkitab. Karena ada 3 perang besar tadi dinubuatkan dalam Alkitab, Gog dan Magog, ya. Ada 2 Gog dan Magog, tadi 1 sudah kita lihat. Ada Armageddon di akhir dari tribulation. Oke, nah lalu ada penghakiman, ya. Oke, saya akan mengungkap ini saja dalam waktu, tapi sebenarnya ada banyak penghakiman. Ada tata pengadilan Kristus di sorga, ya, pada saat pengangkatan. Ada pengadilan bangsa-bangsa nanti saat Kristus datang kembali ke bumi. Ada pengadilan tata budi besar pada akhir 1000 tahun nanti. Oke, lalu kita bahas tentang milenium, sangat terkenal dengan ada domba dan ada singanya, ya, akan menjadi marketingnya saksi Yehova begitu. Tapi saudara mereka salah total dalam banyak hal. Antara lain, ya, hal-hal yang akan terjadi di milenium, akan ada bait suci lagi di milenium. Yeskiel mendetailkannya. Kemudian manusia akan hidup dengan damai, bukan berarti ongkang-ongkang kaki, tapi Tuhan bilang setiap orang akan mempunyai kebun anggurnya sendiri, mereka akan makan hasil kerjanya sendiri. Sepertinya manusia akan kembali ke bentuk agraria. Akan ada umur panjang di bumi pada waktu itu, rekornya itu salah akan dibenarkan, saudara. Sehingga ada yang melewati 1000 tahun, yaitu orang-orang yang survive atau lewat dari masa tribulation, percaya Yesus, selamat pada akhir tribulation, masuk milenium sampai ke ujungnya 1000 tahun. Jadi akan ada 1000 plus tahun.
Lalu pada akhir dari milenium, iblis akan dilepas. Karena tadi pada awal milenium iblis akan dikunci, ya, diikat. Tapi pada akhir milenium iblis akan dilepas dan dia akan menyesatkan. Ini adalah peran Gog dan Magog yang di Wahyu. Jadi jawabannya Gog dan Magog di Yeskiel sama dengan Gog dan Magog di Wahyu. Berbeda, ya. Ini adalah dua Gog dan Magog yang berbeda. Cuma tetap memakai Gog dan Magog karena ya mungkin Gog dan Magog menjadi suatu ikon pemberontakan bagi mereka. Mengumpulkan orang seperti pasir di laut katanya untuk menentang Tuhan, ya. Tetapi mereka akan segera dihancurkan, bumi akan dilenyapkan, akan ada bumi yang baru, Yerusalem yang baru juga akan ada, dan ini kita masuk ke dalam kekekalan. Kita akan masuk ke dalam kekekalan dan inilah secara garis besar yang akan terjadi. Jadi sebenarnya bagi kita di zaman sekarang sebagai konklusi yang kita nantikan adalah apa? Pengangkatan. Tidak ada yang harus terjadi sebelum pengangkatan tiba. Bisa hari ini, bisa besok, bisa tahun depan, bisa juga kita sudah meninggal duluan. Tapi itu yang kita nantikan. Tidak ada yang harus terjadi. Apakah harus ada perang dunia ketiga dulu? Tidak. Bisa ada perang hebat, bisa juga ada tidak. Pokoknya berikutnya dalam kalender Tuhan adalah pengangkatan. Dan kembali lagi tanggung jawab kita di masa sebelum pengangkatan adalah nomor satu, memastikan ya, kita pasti diangkat. Nomor dua, apa tanggung jawab kita di masa ini? Tanggung jawab kita, ingat kita di zaman apa? Gereja lokal. Tanggung jawab kita adalah berada di sebuah gereja lokal yang benar, melayani di sana, memenangkan jiwa di sana. Itu tanggung jawab kita pada hari ini. Kita nggak usah khawatir dengan perang, kita nggak usah khawatir di tengah ada begini, ada begitu. Ya, itu semua akan terjadi. Semua akan bergulir. Kita menunggu Tuhan mengangkat kita. Kita tidak akan masuk tribulation kecuali Anda memang tidak percaya Yesus atau belum benar-benar berada dalam Dia. Tidak peduli Anda di gereja berapa lama. Kalau Dia datang dan orang-orang terangkat, Anda tidak ikut, Anda tidak ada dalam Dia, maka Anda akan masuk ke dalam masa tribulation. Nah, Anda bisa saja ikut serta dalam Gog dan Magog yang pertama maupun perang Harmageddon. Dan itu adalah prospek yang cukup mengerikan. Dan menurut saya jauh lebih indah kita percaya Yesus saat ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk zaman kita ini, zaman gereja lokal. Kita bertanggung jawab untuk apa yang harus kita lakukan pada zaman ini, membela kebenaran, membela firman Tuhan pada zaman ini. Oke, baik. Ya, kita serahkan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan ada dua, apa saja usaha kita untuk tetap berada dalam Yesus Kristus, gitu ya? Iya. Apa saja usaha kita untuk tetap berada dalam Yesus Kristus? Sebenarnya mungkin istilah yang dipakai kurang baik. Karena kita bukan mengandalkan usaha untuk berada tetap di dalam Yesus Kristus. Kita berada di dalam Yesus Kristus tadi melalui apa? Bertobat dan percaya. Ketika seseorang bertobat dan percaya, maka dia berada di dalam Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam Efesus misalnya. Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi yang didefinisikan sebagai yang ada dalam Kristus Yesus adalah orang-orang kudus atau orang-orang percaya. Jadi orang-orang kudus, kenapa mesti disebut kudus? Tadi kita bilang adalah orang yang dosanya sudah dihapuskan oleh Yesus Kristus. Bukan berarti dia tidak pernah berdosa, tidak ada orang yang tidak pernah berdosa, tapi dosanya sudah ditutupi oleh Yesus, maka dia disebut orang kudus, dan caranya adalah dia percaya, orang percaya. Jadi memang ada anjuran dalam Alkitab untuk tetap dalam Kristus, ada anjuran itu. Misalnya dalam Kolose, coba kita lihat Kolose 2 ayat 6 misalnya. Kolose 6 ayat 2 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam
Iya, ada memang anjuran tetap di dalam Kristus, tetapi karena kita berada di dalam Kristus, bukan karena usaha kita, melainkan karena iman percaya, maka tetap berada di dalam Kristus juga bukan tergantung kepada usaha. Ya, seolah-olah ada kuotanya. Kalau hari ini kamu sudah ke gereja 4 kali enggak, ya. Kalau kamu ke gereja 4 kali, kamu tetap dalam Kristus. Kalau kamu hilang 1, kamu tertentang keluar, gitu. Bukan seperti itu. Melainkan ya orang yang tetap di dalam Kristus adalah orang yang tetap percaya kepada Kristus. Orang yang tetap di dalam Kristus adalah orang yang tetap percaya kepada Kristus. Nah, tentu saya tidak merendahkan ya, yang namanya buah-buah ketobatan atau yang namanya perbuatan baik sebagai hasil dari keselamatan. Ya. Itu jelas ada. Itu jelas ada. Ketika seorang berada dalam Kristus, dia akan berbuah. Dia akan menghasilkan perbuatan baik. Dia akan menghasilkan itu yang dimaksud, gitu ya. Jadi ketika dia berada dalam Kristus, ya, maka sesuai dengan tanggung jawab kita di masa ini, tadi kembali ke dispensasi, ya. Kita ada di zaman apa? Gereja lokal. Ya. Maka ada hal-hal, misalnya orang yang diselamatkan tentu memberi diri dibaptis, gitu kan. Maka pertama ketaatan. Bergabung dengan sebuah gereja lokal yang Alkitabiah, setia di sana, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Ada di Ibrani 10 ayat 25. Kemudian apa? Melaksanakan amanat agung, ya. Bersaksi bagi orang sekeliling kita, ya kan? Memperkenalkan mereka kepada Yesus Kristus, ya. Mengasihi saudara-saudara seiman dan sebagainya. Jadi itu adalah juga buah-buah ketobatan. Nah, tadi pertanyaannya lagi, apa yang harus kita lakukan untuk bangsa Indonesia baik yang terbaik? Oke, kalau disuruh yang terbaik, maka jawabannya hanya satu. Tapi kalau ditanya apa yang harus dilakukan sih banyak, gitu. Tapi di antara yang baik itu yang terbaik apa, gitu kan? Saya katakan orang Kristen bisa memainkan banyak peran di Indonesia. Anda mau peran politik mungkin bisa. Kita punya satu jemaat namanya Pak Hasan Karman. Dia sekarang sebagai wali kota di Singkawang. Oke, dia di situ ya, dia sebagai orang Kristen dia tidak korupsi, ya. Dia menjalankan pemerintahan yang baik dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu sumbangsi orang Kristen. Orang Kristen banyak sumbangsi, dalam kemerdekaan pun kita sudah banyak bersumbangsi. Ya, bahkan lagu Indonesia Raya adalah karangan orang Kristen. Kita bisa banyak bersumbangsi bagi bangsa ini. Tapi kalau ditanya yang terbaik apa, ya, maka jawabannya masih hanya satu, yaitu sumbangsi kita secara rohani, yaitu bagaimana kita menyelamatkan sebanyak mungkin orang Indonesia. Bagaimana kita memenangkan sebanyak mungkin orang Indonesia kepada Kristus. Saya pernah ingat ya, membaca dulu ya, beberapa tahun lalu ada satu pengamat politik namanya Christian Wibisono. Mungkin banyak kenal juga, dia sering menulis soal pembaruan. Dan dia pernah membanding-bandingkan Indonesia dengan Amerika. Waktu itu lagi zamannya semua orang berebutan menjadi presiden, gitu ya. Lalu dia bilang, ya, Presiden Amerika George Washington, Presiden pertama Amerika George Washington, memberikan contoh teladan yang begitu bagus. Setelah 2 term, ya, 2 masa jabatan, orang Amerika rame-rame pengen mencalonkan dia lagi. Tapi dia bilang tidak, saya tidak mau. Saya mau memberikan contoh yang baik. Saya presiden, dia bapak revolusi loh. Bapak revolusi Amerika, dia meletakkan jabatan. Lalu Christian Wibisono bilang, kenapa ya pemimpin Indonesia kok nggak bisa gitu ya? Soekarno waktu dibilang jadi presiden seumur hidup, senang sekali dia. Soeharto nggak disuruh juga mau jadi, gitu kan? Dan yang lain juga. Nggak tahu deh kalau SBY sudah nanti akan lari lagi ya. Kenapa ya? Berbeda. Amerika waktu itu didirikan atas dasar Kristenan. Sekian persen jumlah penduduknya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya. Bahkan George Washington adalah seorang yang percaya Tuhan lalu dibaptis. Bahkan dia menjadi seorang baptis. Banyak orang tidak tahu itu belakangan di hidupnya dia dibaptis di sungai.
Dan ya diperlukan ya. Ketika kita merubah manusia secara mendasar, kita sebagai orang Kristen kita bisa mencoba mengubah politik Indonesia, mengubah tatanan masyarakat. Tapi itu tidak mungkin berhasil kalau manusianya sendiri tidak berubah. Bagaimana menghilangkan korupsi di Indonesia? Nggak akan bisa punya, saudara. Karena apa? Sifat dasar manusia. Di negara yang paling maju pun masih ada korupsi. Hanya masalah degree aja. Seberapa tinggi, seberapa parah. Tetapi kalau kita memenangkan dia bagi Kristus dengan sungguh-sungguh, satu demi satu dalam masyarakat, maka masyarakat itu sendiri bisa berubah ketika cukup banyak dari masyarakat yang berubah menjadi pengikut Kristus. Dan dengan sendirinya itu akan berubah. Ketika dunia barat menerima kekristenan tanpa disuruh, tanpa apa, ya permudahkan hilang sendiri. Mengapa? Ya karena ada perubahan pada diri manusia. Oke, kira-kira. Tadi dari Bapak yang belakang mengenai milenium. Oke, tolong tenang. Milenium kenapa perlu ada, gitu kan? Pertanyaannya. Jadi kenapa tidak dari tribulation langsung ke kekekalan gitu? Tata pengadilan. Ya, langsung tata pengadilan Kristus. Begini. Kalau ditanya mengapa, ya, itu kan pertanyaan yang paling sulit. Jawaban singkatnya sih karena Tuhan memang sudah pernah berjanji akan ada suatu pemerintahan Kristus di bumi, begitu. Jadi kapan itu mau digenapkan, gitu kan? Seperti perjanjian tadi, ya ada perjanjian Abraham, dan kita bilang perjanjian Abraham itu belum digenapi. Israel tidak memiliki tanah Nil sampai Efrat. Perjanjian Daud belum digenapi. Jadi kalau dari tribulation langsung tata pengadilan Allah lalu kekekalan, kapan lagi ini bisa digenapi? Tidak ada. Jadi masa milenium adalah masa menggenapi semua nubuat yang belum digenapi. Plus sekaligus masa milenium adalah masanya Tuhan menunjukkan kepada manusia beberapa hal. Nomor satu, bagaimana caranya dunia ini mestinya dijalankan? Karena apa? Selama dispensasi manusia selalu gagal. Manusia dikasih ngurusin Taman Eden, gagal. Dikasih lagi ayah sebagai tiang penopang, gagal. Israel sebagai tiang penopang, gagal. Jemaat sebagai tiang penopang, kebanyakan gagal. Gagal. Di tribulation, gagal. Nah, di milenium ini Kristus yang langsung ambil alih. Dia yang memerintah, dia yang akan menunjukkan begini loh, kalau kehendak Allah itu diturutin di bumi ini, gitu. Akan terjadi suatu kerajaan utopia, suatu kerajaan yang sangat indah, yang dinanti-nantikan oleh manusia. Jadi kalau tidak ada fase itu, ya, maka bisa kita lihat sepertinya tidak ada klimaksnya. Manusia sudah menanti-nantikan kerajaan yang ideal, begitu. Kok tidak ada gitu? Nah, ini ada, yaitu di kerajaan 1000 tahun itu. Nah, itu secara singkat. Kemudian tadi ditanya lagi mengenai eskatologi Islam. Ya, dalam eskatologi Islam katanya akan ada Imam Mahdi, lalu lawannya adalah Dajjal. Dan penafsiran mereka Dajjal itu macam-macam ya, sampai Paulus pun ada disebut Dajjal lah. Segala macam, jadi ada banyak interpretasi mereka sendiri juga. Tapi pertanyaan yang menggelitik itu adalah apakah protagonisnya Kristen, yaitu Kristus, akan menjadi antagonisnya Islam, ya, dan antagonisnya Kristen yaitu antikristus justru akan menjadi Imam Mahdinya Islam. Ya, sebenarnya benar begitu. Ya, dalam pengertian begini, bukan hanya Islam tetapi juga Yahudi. Karena Yahudi masih menantikan mencari-cari sosok seorang Mesias, karena mereka sudah tolak yang namanya Yesus dari Nazaret itu. Nah, ketika antikristus muncul di bumi ini, maka dia akan menarik bagi semua agama. Dia sebagai orang yang mendatangkan damai, orang yang begitu berkarismatik, orang yang punya kuasa melakukan mukjizat bermacam-macam. Nah, ini yang tadi sempat saya bahas. Di 2 Tesalonika dikatakan kedatangan antikristus akan disertai berupa-rupa tanda yang ajaib. Jadi dengan sedemikian hebatnya, maka dia akan melalui semua agama.
Kristen yang palsu pun, ya, Kristen yang masih tinggal, yang bukan namanya Kristen, yang pun akan merasa bahwa dia inilah Yesus. Ya. Islam akan merasa dia Imam Mahdinya. Yahudi akan merasa dia Mesias mereka. Orang Buddha akan berpikir dia inilah contoh dari orang yang telah mencapai Buddha. Dan segala macam dari semua agama dia akan appeal, dia akan menarik semua agama. Dan semua agama akan merasa bahwa inilah yang inilah dia. Gitu. Padahal dia adalah antikristus. Jadi benar bahwa antikristus akan mengelabui semua orang. Jadi yang dikira protagonis, ya, kata-kata oleh semua agama ini ternyata adalah lawannya Tuhan sebenarnya. Begitu. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi dari Bapak Frans, ya. Pak Frans ya, betul. Oh iya benar. Orang yang diangkat adalah orang yang dalam gereja yang api-apian. Saya tidak katakan itu. Ya, justru saya berkata ya bahwa kalau hanya yang diangkat hanya yang berada di gereja yang api-apian, maka gawatlah gitu ya. Cuma segelintir yang diangkat begitu. Tapi Alkitab mengatakan yang diangkat itu apa? Ya, yang berada di dalam Kristus. Ini kan tadi saya tekankannya. Dalam Kristus. Jadi ini masalah keselamatan. Apakah dia sudah percaya dengan sungguh-sungguh atau belum? Kalau dia sudah percaya dengan sungguh-sungguh, maka dia diselamatkan. Tidak melihat status gereja dia sebenarnya. Ya, walaupun status gereja ya kadang-kadang berkorelasi juga dengan apakah dia diselamatkan atau tidak. Karena terlalu banyak gereja yang palsu, ya, yang mayoritas anggotanya adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Sedangkan gereja yang Alkitabiah tentunya memiliki proporsi persentase orang di dalamnya yang diselamatkan jauh lebih tinggi. Sedangkan gereja yang semakin tidak Alkitabiah, maka proporsi orang yang diselamatkan di dalamnya semakin rendah. Nah, jadi ya, lalu tadi dimunculkan lagi isu apakah yang diangkat itu yang penuh Roh Kudus, gitu kan? Yang ada Roh Kudus di dalamnya benar. Tetapi sekali lagi ini dipelintir. Ya. Jadi maksud mereka yang penuh Roh Kudus itu mungkin yang bisa ini itu, gitu kan? Yang bisa berbahasa ini, saya ya bahasa roh, ya entah roh apa sih ya, roh apa ini ya, karena Alkitab tidak bilang bahasa roh sebenarnya, di bahasa lidah, di bahasa roh ya. Apakah yang harus begitu? Jangan enggak. Tadi kita sudah baca yang ada di dalam Kristus. Memang orang yang ada dalam Kristus, Alkitab dia pasti memiliki Roh Kudus dalam hatinya. Tetapi istilah kalau kamu yang diangkat itu hanya penuh Roh Kudus, itu biasanya definisi mereka penuh Roh Kudus sudah berbeda gitu kalau kenyataannya seperti itu. Oke, kemudian ya, ada ini ya, minta penjelasan lebih lanjut lagi tentang gerakan ekumene dengan Babel yang zaman itu. Iya, baik. Ada perbedaan ya, jelas ada perbedaan, waktunya berbeda, tapi yang penting intinya sama atau tidak. Intinya sekali lagi coba aja kita renungkan. Persatuan ini persatuan di dalam kebenaran atau persatuan yang mengabaikan kebenaran. Apakah gerakan ekumene membuat persatuan di dalam kebenaran ataukah persatuan yang mengabaikan kebenaran? Apakah ketika kita berada dalam persekutuan ekumene kita jadi lebih banyak membahas firman Tuhan antara jadi mana yang benar? Apakah ketika imam itu mengucap berkat lalu roti berubah menjadi daging Yesus, ya, anggur menjadi darah Yesus, itu kan kalau usah dibahas, nanti itu menyinggung yang Katolik. Apakah kita jadi makin membahas lagi ingin mengetahui firman Tuhan, jadi yang boleh jadi bayi itu sebenarnya boleh dibaptis nggak, begitu kan? Jangan disinggung-singgung lah. Itu banyak ini representasi kita di media yang baptis bayi. Jadi kalau itu dan memang itulah yang terjadi, karena saya sendiri ya di kampus saya dulu di UPI ada persekutuan ekumene, jadi saya tahu persis apa yang terjadi di sebuah persekutuan ekumene. Karena itu yang terjadi, jadi bukan mencari kebenaran, gitu, ya.
melainkan mengabaikan doktrin. Justru doktrin kami hitamkan sebagai hal yang memecah. Justru gara-gara perbedaan-perbedaan inilah kita terpecah belah. Jadi ini harus kita singkirkan, tidak usah kita ungkit-ungkit lagi, gitu kan? Tidak usah diungkit. Jadi masalah benar salahnya dilupakan. Jadi semuanya benar. Masa semuanya benar? Kalau semua benar, ini sekarang kembali lagi ke kerelaan kita untuk jangan pegang tradisi, jangan pegang karena saya dari kecil begitu. Jangan, karena kalau kita menginjil orang pun kita akan bilang, saya dari kecil agama ini. Jangan coba lihat kebenaran. Kita bilang gitu sama dia kan? Kenapa itu tidak bisa kita terapkan kepada diri kita yang notabene sudah Kristen? Di gereja saya dari dulu begini. Oke, nggak apa-apa. Tapi coba kita lihat kita. Gimana sih kata kita? Tidak ada kerelaan itu. Tidak ada kerelaan itu sehingga masing-masing ngotot atau ya udah solusinya kalau ini nggak usah disinggung. Dikibaskan ke bawah karpet kalau istilah orang gitu ya. Ditutupin aja, kita nggak usah ngomong masalah doktrin yang ini yang itu nanti terlalu banyak menyinggung gereja ini gereja itu. Jadi bukan persatuan di dalam kebenaran. Akhirnya selalu ada yang berkata begini, ketika tidak ada standar, maka standarnya secara otomatis akan menjadi standar yang paling rendah. Ketika tidak ada standar kebenaran, maka yang paling rendah yang akan menjadi standar kebenaran. Dan ya itu yang terjadi. Dan sekali lagi ya, kalau Anda tidak percaya, ya, kita akan melihat gerakan ekumene mengarah kemana? Mengarah ke bergabung kembali ke Roma Katolik. Dan dari Roma Katolik kemana? Mengarah lagi ke bergabung dengan semua agama. Saya bukan anti Katolik, saudara. Saya banyak ini, tapi saya mengasihi mereka. Kalau ada Katolik di sini, saya mengasihi Anda. Saya ingin Anda bebas dari kesesatan. Saya ingin Anda bebas dari kesalahan. Karena itu bukan Injil yang benar yang diberitakan di situ. Jadi itu adalah jawabannya. Kemudian kepada Bapak yang ingin tahu surga di mana tadi, baik. Ya satu-satu pertanyaannya. Nanti orang PB langsung diangkat, kan? Orang PL di mana? Bagus. Pertanyaan bagus. Memang tidak ada di slide saya karena sekali lagi kita habisin waktu kalau segala sesuatu menghasilkan kalau mau dibahas. Jadi orang PB orang PL tidak ikut dalam pengangkatan. Orang PL tidak ikut dalam pengangkatan. Melainkan mereka ikut nanti. Jadi gini, pengangkatan kemudian ada 7 tahun kan. Nah, yang ikut pengangkatan adalah orang-orang percaya perjanjian baru. Orang-orang perjanjian lama yang percaya bagaimana? Coba kita lihat dalam Daniel. Daniel pasalnya yang ke-12. Daniel pasalnya yang ke-12. Ayat 1 ayat 2 ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Ini maksudnya orang Israel. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Ini bicara mengenai tribulation. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang dapat namanya dalam surat kitab itu, ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur, maksudnya sudah mati, di dalam debu tanah akan bangun. Jadi kapan ini? Setelah tribulation kan? Jadi akan ada kesesakan besar, tapi Israel akan luput, kemudian akan ada kebangkitan. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk dapat hidup kekal, sebagian untuk mengambil keinginan dan kemuliaan kekal. Jadi untuk orang-orang percaya PB, kita di zaman gereja, kita akan mengalami kebangkitan
pada hari pengangkatan, yaitu sebelum tribulation. Untuk orang-orang percaya PL, sesuai dengan Daniel, mereka akan mengalami kebangkitan setelah tribulation. Dan ini cocok begitu. Cocok mengapa? Karena pengangkatan itu mengakhiri zaman gereja. Jadi orang percaya yang di zaman gereja dibangkitkan, cocok. Sedangkan bagi orang-orang PL, zaman mereka belum tertutup, melainkan menyambung lagi ke 7 tahun yang sisa Daniel itu. Jadi mereka dibangkitkannya pada akhir itu, pada akhir tribulation. Jadi ada program kebangkitan yang berbeda memang antara orang percaya Kristus dengan orang percaya PL. Oke, kemudian surga di telapak kaki. Iya, surga itu di mana sih? Kalau kita nggak tahu surga di mana, mana bisa kita yakin sana gitu ya? Bagus sudah pertanyaannya. Tapi, Bapak bukan yang pertama menanyakan ini. Ada murid Yesus juga pernah bertanya begitu sama Yesus. Nah, Tuhan, gimana sih surga itu? Kemana sih kamu mau pergi? Selalu bilang mau pergi dan ngajak kami. Tapi kami nggak tahu tempatnya. Coba kita lihat Yohanes 14. Yohanes pasal 14. Ayat yang ketiga. Ini tadi sudah kita baca. Kita akan lanjutkan. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kemana itu? Ke surga. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi surga itu suatu tempat ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah loh. Pantesan si Thomas bingung dia 5 kan? Kata Thomas kepalanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami berjalan ke situ? Ya, apa gitu mesti cari telapak kaki ibu ya. Thomas juga bingung Pak. Tapi apa jawab Yesus? Coba kita lihat tadi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Loh kok jawabnya begini? Tuhan PK-nya mana Tuhan? GPS-nya Tuhan ya? Nanti ada GPS-nya. Kita bisa GPS sampai ke surga. Enggak. Thomas bilang, mana surga? Tuhan engkau bilang, engkau akan pergi, bawa kami ke sana. Kami tahu jalannya pulang ya. Mana Tuhan? Tempat di mana aja kami nggak tahu di mana. Bagaimana mungkin kami tahu? Lalu Yesus menjawab, Akulah jalan. Saya nggak bisa bilang sama Anda tuh surga di situ ya. Itu surga di situ ya. Tapi Yesus berkata, Akulah jalan. Maksudnya begini. Kalau kamu tahu saya, Akulah jalan. Jadi kalau mau ke surga, tinggal tahu siapa? Tinggal kenal Yesus. Mengenai lokasi fisiknya di mana, ya jelas kita tak perlu lihat. Yang jelas bukan di telapak kaki ibu karena terlalu kecil gitu ya. Telapak kaki ibu cuma berapa sentimeter persegi. Ya. Yang jelas bukan di situ. Ya. Dan Anda boleh cari sampai ke rumah gitu kan? Cari di mana? Nggak ada di situ. Surga itu suatu tempat. Tapi itu tempat, di suatu tempat. Dan Yesus bilang, kamu tahu jalannya. Nah loh, mana saya tahu jalannya? Tempatnya di atas saya pernah lihat. Nggak ada GPS, nggak ada peta. Tapi sudah Akulah jalan. Jadi kalau kamu kenal saya, maka secara otomatis kamu akan pergi ke sana. Akulah jalan, kata Yesus. Jadi kita nggak perlu secara filosofis bingung gitu. Gimana ya saudara? Karena tidak akan kita ini temukan begitu dengan cara berenung-renung seperti itu. Melainkan kita harus lihat dari firman. Kalau Bapak tidak yakin masuk surga, Alkitab memberi jawaban. Coba kita buka dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang ke-13.
1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Kalau kita memilikinya, kita akan tahu. Kalau kita ragu-ragu, kemungkinan maka kita belum memilikinya. Kenapa? Karena kita tidak pernah diajar. Dulu saya juga ragu-ragu. Walaupun saya sudah Kristen dari kecil sekali, maksudnya saya sudah ke gereja, orang tua dalam gembala sidang dan sebagainya, saya sudah ke gereja dari kecil. Tapi selalu ada keraguan dalam hati. Maka saya sudah sungguh-sungguh kalau mati sekarang masuk surga. Karena masalah mati kan bukan main-main. Itu 1 kali seumur hidup kan? Bisa 2 kali. Jadi 1 kali saja. Ini bukan main-main. Tetapi kenapa? Karena saya tidak pernah diajar apa maksudnya percaya Yesus. Jadi percaya Yesus ya kalau kita ke gereja sebut-sebut Yesus ya. Itu sekolah minggu kecil itu kan percaya Yesus. Paling kalau dibaptis itu adalah esensi percaya Yesus. Bukan, saudara. Percaya Yesus harus mengerti dong apa yang Yesus lakukan. Percaya Yesus apa sih? Percaya Yesus itu apa? Yesus itu banyak. Di Filipina banyak Yesus. Yesus yang mana? Oh, ternyata ada Yesus di dalam Alkitab. Yesus yang dalam Alkitab ini adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa dia mau jadi manusia? Dan setelah jadi manusia pun dia mati dari kayu salib. Kenapa dia mati dari kayu salib? Banyak orang Kristen tahu Yesus mati dari kayu salib, tahu. Menebus dosa, tahu menebus dosa. Tapi apa sih yang dilakukan? Itu manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan manusia yang jatuh dalam dosa ini harus masuk dalam neraka karena upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Itu semua yang sudah berdosa harus masuk neraka. Tapi Tuhan begitu mengasihi manusia, dia mau menemukan cara diselamatkan. Tapi menemukan cara menyelamatkan gak bisa main tutup mata, ya udah masuk surga gitu, gak bisa. Karena dia maha adil dan maha kudus. Jadi keadilan dia mengatakan hukum harus dijalankan, upah dosa ialah. Sehingga kasihnya dan keadilannya akhirnya menemukan satu jalan. Kalau gitu saya utus Yesus Kristus anakku. Dia akan menjadi manusia sempurna, tidak berdosa. Karena dia tidak berdosa, dia tidak perlu dihukum. Tetapi dia membayar hukuman. Upah tadi dia yang tanggung. Itulah dia mati sebagai salib, turun ke alam maut selama 3 hari 3 malam. Dia sedang menanggung dosa Bapa, dosa saya, dosa semua, dosa selisih. Dan ketika itulah, maka setelah dia bangkit kembali, dia menang. Maka Allah Bapa berkata, sebenarnya dosa sudah selesai. Jadi barang siapa yang mau dihitung, dosanya sudah ditanggung. Berapa banyak dosanya? Seluruh dosanya. Dari yang pertama dia waktu bayi, sampai dengan yang terakhir nanti akan dibuat. Semua sudah ditanggung Yesus. Barang siapa yang mau menerima itu, harus bertobat dan percaya pada Yesus. Artinya percaya apa yang Yesus lakukan adalah bagi dia. Dan ada suatu transaksi rohani. Oke, Tuhan, Engkau mati bagi saya. Saya percaya, sekarang saya hidup bagi Engkau. Dan ketika itu terjadi, maka firman Tuhan berkata, dia tahu dia memiliki hidup yang kekal. Inilah jalan ke surga. Jadi surga di mana? Ya di sini. Ini caranya. Di mana? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup kata Yesus. Sepertinya ada elemen-elemen di dalam tribulation yang pernah terjadi sebelumnya. Sudah hitam, sudah merah perang, banyak perang, kelaparan mati, wajar lah gitu kan. Itu berulang-ulang gitu. Ini ada informasi yang penting ya. Karena ada dulu di bawah mau dibuka, tolong dibuka mobilnya dengan nomor polisi B2931 ini, B2931 ini, yang kedua B1882 KFF Avanza, 1882 KFF Avanza, dan yang ketiga adalah B yang nomor
Polisi 1238 YN Daihatsu. Dipersilakan oleh Pak Indah lebih dengan karena hukum menunjukkan. Oke. Ya. Ya, jadi begini. Ada hal-hal yang memang ya istilahnya perang yang sering terjadi. Tetapi jelas perang itu tidak menggenapi perang yang digambarkan di dalam wahyu itu. Kenapa? Perang yang di dalam wahyu itu misalnya kuda merah itu adalah serangkaian kejadian dari munculnya Antikristus, damai palsu, perang. Jadi kalau ada perang sebelumnya, oke, itu tidak masalah begitu ya. Itu mirip, apakah mirip? Oke, bisa jadi mirip, tapi apakah itu menggenapi? Belum menggenapi. Jadi contoh, itu kadang-kadang biasa disebut juga anti-ikut ya. Misalnya Antikristus, yang namanya Antikristus dari dulu banyak kandidat-kandidatnya yang bisa dibilang ada tokoh-tokoh Antikristus gitu ya. Contohnya Antiochus ya, yang pernah mempersembahkan babi di Bait Suci yang dipikir dia adalah ini Antikristus mereka, Anti-Mesias mereka. Tapi ternyata bukan, dia adalah salah satu anti-Mesias, artinya pendahulu gitu. Nah, jadi memang akan ada hal-hal yang menggenapi sebagian seperti perang. Itu menggenapi sebagian, tapi yang benar-benar menggenapi sampai total, nah itu nanti adalah yang paling ujung itu, begitu ya. Yang lain ada yang menggenapi sebagian, belum, hanya pendahulu atau satu tipe saja, satu tipologi. Oke, kemudian pertanyaan mengenai milenium tadi. Pemerintahan Kristus yang sempurna di sana, tapi katanya manusia akan melakukan kerusakan alam. Iya, saya tidak tahu ini saudara mendapat informasi dari mana bahwa manusia akan melakukan kerusakan alam pada zaman milenium. Itu tidak akan terjadi, maksudnya yang di luar dari kontrol Kristus. Kerusakan kalau di masa tribulation ya, tidak akan kerusakan besar-besaran di bumi, tetapi justru kerusakan-kerusakan itu adalah cara Tuhan menata ulang bumi sehingga masuk ke milenium itu sudah bagus. Ya, jadi kita lihat tribulation akan banyak gempa, pergeseran gunung, ya. Bahkan nanti di milenium ada ayatnya bahwa gunung paling tinggi di milenium itu apa? Jadi kuis ya. Kuis kalau kuis hadiah nih. Kalau sekarang kan gunung paling tinggi gunung Everest. Nanti di milenium gunung paling tinggi apa? Coba kita buka di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang kedua. Yesaya 2 ayat 2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun bersama. Jadi nanti gunung Sion gitu ya, gunung yang di Yerusalem itu yang akan menjadi yang paling tinggi. Jadi akan ada perubahan geografi besar-besaran. Seperti kita baca di Wahyu, pulau-pulau akan hilang, gunung-gunung tinggi akan hancur dalam gempa bumi terakhir. Jadi itu semua terjadi di masa tribulation. Memasuki milenium itu sudah stabil, dan Yesus memerintah dengan tongkat besi. Maksudnya kalau ada yang memberontak akan segera dihancurkan gitu. Oke, memang diskusi tentang milenium sangat terbatas karena waktu tadi ya. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa salah persepsi. Iya, apa itu maksudnya gitu ya? Ya, sekali lagi kita tidak punya informasi lain selain apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi satu-satunya cara adalah kita percaya saja apa kata Alkitab. Dunia baru, apakah dunia ini direnovasi? Tidak. Melainkan dunia yang sekarang ini akan dihancurkan sama sekali. Itu ada dalam 2 Petrus. Katanya elemen-elemen bumi ini akan hancur oleh nyala api.
dalam Wahyu dikatakan bumi yang lama dan langit yang lama tidak akan ditemukan lagi. Jadi ini adalah suatu penciptaan baru. Jadi akan diciptakan yang baru, kemudian itu akan menjadi tempat ya Yerusalem baru. Jadi jawaban pendeknya ini adalah benar-benar bumi baru. Ya. Bentuknya seperti apa ya?